Audrey. Saya mau nanya. Saya mau jawab. Kan kalau nggak habis itu mubazir. Laundry rungono. Itu kan ya alasan kamu saja supaya kamu bisa modarmu toh. Jadi begini, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu setan, hukumnya haram. Itu ketika berbicara barang yang halal, Cok. Ceritane bocah saiki nek pacaran ning kandang sapi, ora ngerti elek hansi patroli bareng diketak kok eken. Gus Intim, gerakan untuk sesama, inspirasi, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya senang Mbak Titi, berharap satu saat kalau pengajian rutin tuh mbaknya ya sebanyak ini. Dari dulu kan saya bilang, kalau toh kemudian kalian ikut ngaji saya itu jangan karena absen, jangan karena takut dipotong gaji, tapi bener-bener mau ngaji. Kenapa demikian? Ada satu hadis penjelasannya begini, Tuhan itu membuat 10 rahmat, 100 rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Ada 100 kasih sayang yang Tuhan ciptakan untuk hambanya. Ternyata rahmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia itu baru satu tok. Satu itu pun dibagi kepada manusia, hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, serangga, burung, belalang. Dengan satu rahmat saja kita bisa melihat keindahan di dunia seperti ini. Dan ternyata mohon maaf, rahmat Tuhan di dunia itu tidak memandang apapun profesi kalian. Kalau kasih sayang Tuhan memandang profesi, seharusnya yang paling kaya itu kiai, pendeta, romo, pastor. Tapi faktanya hari ini banyak LC yang hidupnya lebih indah dibandingkan pastor dan romo. Banyak LC yang dunianya lebih hebat daripada kiai. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Tuhan di dunia itu tidak melihat apapun profesimu. Kalau memang kasih sayang Tuhan melihat orang itu ibadahnya, mungkin Sarkem itu tutup dari dulu. Kenapa? Karena melihat kemaksiatannya. Buktinya sampai hari ini Sarkem eksis. Maka kemudian apa? Yo, kaya neng bose iki umpamane ngaji mung pantes-pantes umpamane. Itu lebih baik. Saya mengatakan apa? Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi ingat masjid. Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi kita ingat kebaikan daripada kita nongkrong di masjid tapi ingat dengan kemaksiatan. Pertanyaannya adalah yang 99 rahmat itu dikasih Tuhan kepada kita kapan? Ternyata besok di akhirat. Supaya apa? Supaya orang yang datang ke akhirat dalam keadaan penuh dosa itu masih punya harapan dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan 99 rahmat dan kasih sayangnya. Minimalnya sebagai pelaku maksiat kayak kita itu tidak pernah meninggalkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Bukankah kemudian Al-Quran mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa juga ada balasannya. Ini imbang, balance itu loh. Makanya hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Dan kamu berterima kasih sama juraganmu. Kondisimu seperti ini masih dikasih kesempatan. Gak semua owner klub malam yang mengizinkan kafenya untuk ngaji. Ini kan kalau dilihat teorinya, ini gak nyambung, Pak. Ngaji itu ngajak kebaikan supaya Anda bertobat di tempat maksiat. Harusnya Pak Eko khawatir dong, nanti kalau banyak bertobat kafeku sepi. Nyatanya mekanisme Allah itu tidak pernah salah. 17 tahun Bose ngaji, ternyata Bose tetap menjadi klub malam terbesar di Yogyakarta. Nah makanya Mbak santai saja, Gus saya kerja di sini bagaimana? Mending dok, kamu kerja di Rom, menyenangkan tamu dapat uang daripada pejabat yang nguntal uangnya rakyat, betul? Santai aja dok. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih. Hari ini banyak orang yang tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Golek duit diwangi raine dicet silver kayak gitu lah dia. Sawakno ki tak pira kowe ngecet. Ya 500.000 tak gandeni 500.000 kene tak gandeni. Saya
kemudian memahami Bose bisa bertahan seperti ini karena prosesnya panjang. Bagaimana dulu Pak Eko ngepel lantai sendiri di awal-awal Bose bangun. Awal-awal dikejutkan dengan banyaknya setan yang mau jadi LC di Bose, sehingga banyak LC yang kesurupan. Maka muncullah Pak Yono. Wow, pawangnya setan. Tapi dulu juga lucu. Orang dikira kesurupan, dibacakan ayat kursi. Orang mari. Ternyata apa? Begitu diinjak perutnya, mabuknya kakean. Le gua bloknya awake dhewe mabuk diwacane ayat kursi gitu loh. Pekok ini. Atas nikmat Allah 17 tahun ini saya aja deh kawan-kawan. Ayo nambahi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Sejelek apapun tempat kerja kita ini masih ada kebaikan. Amin. Ya ngono lho, Nduk, kamu manage lah. Kerja bertahun-tahun di Bose. Begitu Ramadan datang bingung, katanya nggak punya uang gara-gara Bose tutup. Pertanyaan saya, 11 bulan kamu kerja itu uangnya kemana? Belum tak ngeslot kok cocok gitu loh. Ayolah kita berubah dikit-dikit. Saya tidak minta kamu berubah frontal. Saya akan menjadi LC Syariah, Gus. Saya masuk room akan berjilbab. Setiap buka botol saya mulai dengan kalimat Bismillah. Buka room dengan Al-Fatihah. Kalau saya dikasih tips saya akan takbir. Takbir, bubar tamumu. Enggak. Bukan itu kok. Tapi minimal dikit-dikit yuk, ngurangi dikit-dikit. Semampu mungkin. Yang biasanya berbengi teler ya dikurangi didik-didik. Yang nggak pernah sholat ya ayo sholat. Yang nggak pernah Jumatan ya ayo Jumatan gitu. Karena kita nggak tahu berapa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Masih ingat dulu saya bilang apa? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimiliki, tapi semua uang tidak pernah tahu. Semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Banyak orang mengorbankan waktu untuk uang. Banyak orang menangis kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis kehilangan waktu. Padahal kita nggak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, memudahkan rezeki kita. Amin. Ayo, yang tanya tak kasih uang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Mawar. Kamu berapa tahun kerja di sini, Mawar? Udah mau setahun. Oh, mau setahun. Saya menemukan suatu kasus di keluarga. Kasus di keluarga. Keluarga mempunyai 3 anak. Anak yang pertama itu sudah menikah dan anak yang kedua juga sudah menikah. Tapi anak yang pertama finansialnya semuanya itu lancar, tetapi yang menantu itu gak mau untuk mengurus orang tuanya. Menantunya cewek apa cowok? Cewek. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, kita sebagai anak sepakat untuk orang tua ditaruh panti jompo, apakah itu berdosa atau tidak? Nauzubillah min dzalik. Kalau hari ini ada anak nuntun orang tuanya ke panti jompo, siap-siap kamu besok jadi orang tua akan dituntun ke panti jompo oleh anak-anakmu. Ada hadis yang bunyinya birru abaakum tabirrukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kalau hari ini ada anak menyanyiakan orang tuanya, siap-siap kamu jadi orang tua akan disia-siakan oleh anakmu. Orang tua punya anak 10, orang tua 1 bisa ngopeni anak 10. Tapi begitu orang tua sudah nggak bisa apa-apa, anak 10 nggak bisa ngopeni orang tua 1. Orang tua jam 2 malam, anaknya nangis kelaparan, anaknya 5, sabar ngasih makan 5 anaknya. Tapi begitu anak sudah dewasa, orang tua nggak bisa apa-apa, 5 anak tidak bisa ngopeni orang tua yang 1. Padahal kata Sayyidina Ali apa? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, kamu berbuat baik 24 jam seumur hidup kamu sampai mati, itu tidak bisa membayar jasa ibumu ketika melahirkan kamu. Siap-siap saja. Kalau kita disepelekan sebagai orang tua, kamu besok jadi orang tua akan disepelekan oleh anak-anakmu. Yo, mangatus sewu, mangatus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Mia. Saya mau nanya Gus. Saya mau jawab. Saya tuh punya temen cowok. Jenenge sapa? Namanya Pranowo Gus. Kemarin tuh dia video call saya. Udo. Itu enggak Gus. Nunjukin obat hormon. Obat hormon untuk apa? Obat sapi. Terus? Nah di agama kita, agama Islam Gus, bolehkah cowok suntik KB? Lah, sing kabeh lanang yo apa? Makanya saya Gus, bolehkah cowok suntik KB dan suntik hormon Gus? Ini begini ya.
Dulu banyak kasus di Kelapa Gading, tempat nge-gym, itu banyak kejadian cowok akhirnya bermain cinta dengan cowok. Ternyata salah satu efek hormon yang tadi kamu bilang, itu menghilangkan hasrat, merubah orientasi seksual. Tolong selesaikan masalah kalian di room ya, jangan di sini ya gitu. Ya wes, karena kamu objeknya, kamu juga tak kasih uang nggak apa-apa weh. Pak ini jalur duitnya matan. Ya wes, Mia 500, Pranowo 500. Nah, dalam Islam itu Mbak Pariyati, ada bahasa eksploitasi, ada bahasa eksplorasi. Apa bedanya eksploitasi dengan eksplorasi? Kamu punya alis, alisnya kurang tebel, tanpa mengerok, mencukur alis yang sudah ada, kamu tambahi itu boleh. Yang nggak boleh itu sama sekali alis kamu habiskan, kemudian ditambal sendiri. Jadi kalau hanya nambahi punya kamu diperbaiki itu namanya eksplorasi. Tapi kalau dikerok habis, kemudian dilukis sendiri, wong pekok. Makanya saya bilang, laki-laki itu nggak bisa ngatur istri, mas. Nggak mungkin laki-laki bisa ngatur perempuan. Alis aturannya Gusti Allah saja, dicukur dewe, dilukis dewe. Seolah-olah lukisannya sendiri lebih bagus daripada lukisannya Tuhan. Kira-kira begitu Mbak Pariyati ya. Kalau eksplorasi boleh, eksploitasi tidak boleh. Ya sini kalian berdua sini tak kasih semuanya, dua-duanya. Kamu sini. Weh, disen-disen kita naik iki. Ya kowe 500. Ya kowe 700 ora apa-apa 700. Waalaikumsalam. Baru namanya Nana. Kita lahir atas kesepakatan dan komitmen orang tua kita. Kita lahir atas komitmen dan kesepakatan orang tua. Ya sing ngomong kowe langsung watu ya sapa. Kita nggak bisa milih untuk lahir, tapi orang tua punya pilihan untuk lahirin kita atau enggak. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kita sampai kapan. Jadi kamu dipaksa untuk menghidupi keluarga kamu. Kalau orang tua kamu punya. Misalnya kita aku orang tua itu kitanya yang durhaka. Kalau kita kenapa? Kalau kita lepas tanggung jawab dan hidup sendiri itu kitanya yang durhaka orang tua apa emang orang tuanya. Umur kamu berapa? 19 tahun. Oke. Kewajiban orang tua kepada anak itu 3 kalau dalam Islam. 1, memberikan nama yang baik. 2, mendidiknya. 3, menikahkannya. Lah, orang tua itu nggak ada kewajiban membuat kaya anaknya. Lah, kewajiban orang tua menafkahi anak, yaitu juga kewajiban orang tua sampai kapan? Sampai dia dewasa. Begitu menikah selesai. Pertanyaannya begini, boleh nggak orang tua itu menjadikan anak investasi dunia? Nggak boleh. Yang benar itu investasi akhirat. Maksudnya apa? Ketika orang tuanya mati, anaknya mendoakannya. Allah itu paling nggak suka orang tua minta kepada anak. Tapi Allah seneng anak pengertian sama orang tua. Kamu paham? Jadi nggak boleh kamu jadi orang tua itu besok anakmu sukses kamu minta-minta, nggak boleh. Allah seneng ketika orang tua tidak minta kepada anaknya, tapi juga Allah itu seneng kalau anak pengertian sama orang tuanya. Jadi itu yang namanya pengabdian. Kalau kamu besok sukses, kamu berbuat bakti kepada orang tuamu, itu Allah suka. Yang menjadi problem adalah kamu belum siapa-siapa, pas-pasan, sementara orang tua kamu punya, kamu dieksploitasi, itu yang nggak boleh. Maksud saya apa? Nggak mungkin kebaikan kita seorang anak kepada orang tua itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kondisimu hari ini, Dok, ya semampumu saja, jangan berlebih-lebihan. Dalam Islam itu kan berlebih-lebihan nggak boleh gitu loh. Tapi kalau kamu punya uang, tak katakan, Dok, uang kamu dihabiskan untuk orang tua itu jauh lebih bagus dibandingkan uang kamu habis untuk berondong. Ya kowe barang kuwi ruwake, malah duitnya entek nggih lanangan. Gitu, Dok ya. Ya udah, kamu 1 juta. Nama saya Audrey. Saya mau nanya. Saya mau jawab. Kan kalau apa hukumnya? Kalau minum nggak habis itu mubazir. Terus. Ya hukumnya apa, Bu? Ya, termasuk botol gitu. Laundry rungokno.
Itu kan ya alasan kamu saja supaya kamu iso ngombe sak modarmu toh. Jadi begini, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu setan, hukumnya haram. Itu ketika berbicara barang yang halal, Cok. Barang haram kamu ngomong mubadir itu loh. Jadi kalau kaitannya dengan botol, kalau nggak habis ya sudah, mbok kamu banking, nggak apa dibuang, kayak itu nggak ada mubadir. Masa kamu wah Jack ini masih separuh gus, emaneman, mubadir. Ketika ditanya, kenapa kamu habiskan sampai habis begitu? Dalam rangka menyelamatkan kemubadiran. Mubadir itu kalau perkara halal do. Contoh begini, Audrey dengerin. Kamu kalau makan di restoran mentang-mentang bayar coba. Makan semuanya dibeli, beri makan separuh ditinggal. Mubadir. Kayak gini le, ini tumpeng berkah doa. Dinteke dimangan. Kalau enggak dimakan dikasih orang. Kita belajar dari sekecil itu deh. Kita coba lihat teman-teman di Afrika di TikTok itu. Begitu lihat brodot sapi coba. Dipangan mentah. Kenapa? Mereka kurang makan. Kita di sini mau makan daging tiap hari bisa, apalagi jiran daging matang, daging mentah semuanya dimbat. Itu baru mubadir, Nduk. Kalau botol kok mubadir cangkem mundri, laundry. Nyo aku 500 nyo. Terakhir masih lanang tadi itu. Sini Dri. Ini harapnya ngopo? Kepau tapi nggih, sudah dari tadi saya di belakang. Kok gue marane ujar ngomong apa? Loh, ngapain ngabari? Ya, kita itu ujuk-ujuk ada. Pokoknya abah di mana, kita di belakang. Larang ada duit ngabari, lanti duit terang ngabari. Gue berarti ini bayaran gini. Loh, jenengan lho, Bang. Matane iki lho, aku ning kene ora bayaran kowe ora. Terus no aku tak nonton, aku sekali-kali nonton awakmu ta, Cil. Loh, jenengan nonton kula? Heeh. Loh, wani piro? Saiki kowe. Bendo, ombo, bodol melo dijejer limo, adune rondo ora sepiro, adune duduk jebule kosong, adune tuku pelem rasane asem, mari duduk bablase sarep. Iso. Selamat ulang tahun untuk bose. Terus. Foto ning Yogyakarta. Pak Eko mana saweran. Ya alon-alon. Tunggu itu bonus timun. Pak Eko kula matur nuwun. Dikai ora oleh matur nuwun kok